Daging itu apa? Artinya darah dan daging. Manusia. Bukan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa di udara. Memang kemudian kuasa-kuasa di udara bisa mempengaruhi darah daging. Ada yang kemudian menjadi kaki tangannya, menjadi antek-anteknya. Tetapi musuh kita yang terutama dan yang pertama, musuh yang terbesar adalah iblis, si jahat itu. Yang sejak awal zaman dia sudah berontak terhadap Allah. Dia tidak senang terhadap Allah. Dia diciptakan sebagai makhluk yang baik sebenarnya, sebagai malaikat, bahkan penghulu malaikat. Tetapi dia karena kepongahan ingin menjadi seperti Allah, lalu berontak. Dan sejak itu selalu ngaduk-ngaduk, selalu mencari kesempatan untuk membuat onar di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan memberikan pencerahan banyak hal. Ketika Tuhan Yesus dicobai, waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa iblis yang mencobai dia. Lalu kemudian sesudah Tuhan memenangkan ujian tersebut, iblis memang mundur. Tapi Lukas pasal 4 memberitahukan dia undur untuk sementara waktu, menunggu waktu yang baik untuk menyerang kembali. Kalau hari-hari ini Proposition 8 boleh menang, kita tidak boleh puas, pikir semua sudah beres. Sebab si jahat itu akan terus mencari jalan supaya kemudian bisa menyerang kembali. Waktu saya menyampaikan kabar ke Grace School mailing list mengenai Proposition 8 sudah goal, ada 2 saudara langsung memberikan respons. Pertama Wira bilang masih panjang. Juga saudara Agus memberitahukan belum rampung. Lalu saudara Agus mengutip, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum terus cari kesempatan siapa yang bisa diterkam. Saudara, perang itu belum selesai. Meskipun sepertinya kok heran dan atau maksud saya nggak fair sekali. Menjelang hari H tanggal 4 November, baik yang pro Proposition 8 maupun yang kontra sama-sama seperti orang mau bertanding deal. Oke, kita akan bertanding. Betul? Yang satu pasang yes on it. Yang satu bilang no to Proposition 8. Berarti kan sudah mau bertanding. Lalu dua pihak punya pendukung-pendukung. Masing-masing keluarkan uang untuk membiayai kampanye tersebut. Sampai totalnya itu lebih dari 70 juta dolar. Bayangkan saudara. Untuk urusan satu ini, entah untuk mempertahankan definisi pernikahan, apa itu pernikahan, maupun untuk yang lain mempunyai rencana untuk menggagalkan definisi yang sudah ribuan tahun, yaitu pernikahan itu satu laki-laki satu perempuan komit seumur hidup, itu mau dirubah. Orang mengeluarkan biaya 70 juta dolar. Berarti peperangan ini sangat serius sekali. Tapi itu menunjukkan dua pihak mau bertarung. Lalu hari H sudah selesai, ternyata yang satu pihak kalah. Kok yang kalah mencak-mencak? Fair nggak? Fair? Tidak fair. Kalau hari ini saudara dengan satu teman mau main apa? Main pingpong, mau main badminton. Oke. Habis main, yang kalah lalu marah-marah, mencak-mencak, nggak terima kekalahannya. Kalau itu pertandingan yang menentukan jadi juara, dia nggak terima. Dia tetap mau jadi juara. Ayo bertanding sekali lagi. Boleh nggak? Nggak bisa dong. Saudara lihat, itu adalah gejala apa? Gejala pemutarbalikan. Itu gejala di belakang ada kuasa yang memang bapa pendusta. Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis itu bapa pendusta. Dia selalu kalau apa-apa tuh diputar balik.
Saudara lihat proposition yang tidak suka pada proposition 8 mengatakan apa? Say no. Because apa? Unfair and wrong. Apanya yang unfair? Kalau mau bicara mengenai fair, kalau sudah kalah, mesti terima kalah. Itu baru fair. Jangan kemudian malah turun ke jalan. Saya lihat di TV di San Francisco, nggak tahu gedung apa yang mereka gedor-gedor kacanya. Wah, sangat tidak simpatik sekali. Semalam saya masih lihat di LA, sementara itu penyiar menyampaikan berita, di belakang tuh orang teriak-teriak, itu yang semuanya yang mendukung kontra terhadap Proposition 8. Menurut saya justru itu tidak fair. Mestinya diam-diam lah. Mau diuruslah semua dengan jalurnya, tidak usah teriak-teriak kalau memang bicara soal fair. Tapi pemutarbalikan adalah gejala jelas dari campur tangan kuasa jahat. Peperangan belum selesai. Saya ingin mengajak kita waspada bahwa kita sangat terancam. Saya mengucap terima kasih teman-teman itu selalu mendukung, memberikan materi, memberikan bahan-bahan input yang mendukung pemberitaan firman Tuhan. Ketika saya bertemu Pak Taufik perlihatkan, pernahkah saudara perhatikan, meskipun proposition itu goal dan menang, tetapi yang say no terhadap proposition 8, yang menang untuk say no dalam wilayah itu adalah wilayah Bay Area ini. Jadi kita ini tinggal di wilayah yang menurut istilah Wahyu tempat iblis bertahta. Yang menang untuk Proposition 8 itu di daerah-daerah lain, tetapi Bay Area ini memang gay area. Mereka mau no terhadap A. Mereka mau supaya definisi pernikahan itu dibongkar. Supaya rumah tangga itu diambrukkan. Itu adalah wilayah saudara dan saya tinggal. Dan seperti sejarah sudah membuktikan, herannya setiap kali ada pertempuran rohani melawan kerajaan Allah, herannya ini tetapi nyata, penguasa-penguasa itu, baik raja-raja maupun menteri-menteri, itu justru menjadi pionir-pionir, pembuka jalan, pendukung utama. Sejarah sudah membuktikan, umat Tuhan itu sebenarnya di dalam banyak kali terbukti, kita tidak bikin perkara apa-apa. Di dalam kerajaan Roma, pernah terjadi pembantaian orang Kristen. Saudara tahu apa sebabnya? Karena ada move-move politik. Waktu itu kaisar adalah Nero. Nero itu tahu bahwa dia mulai nggak disukai oleh rakyat. Tahtanya terancam. Tahu dia bikin apa? Dia bikin satu move. Dia bikin satu kerusuhan. Nero suruh orang membakar kota Roma. Waktu Roma itu menjadi lautan api, Nero di atas pelataran rumahnya itu, dia suruh orang memainkan musik. Dia menikmati lautan api di kota Roma itu. Kemudian Nero menyuruh kaki tangannya untuk memberitakan bahwa itu dikerjakan oleh orang Kristen. Jadi politik Nero itu dipakai oleh mantan orang paling kuat di Indonesia, Soeharto. Berkali-kali, kalau dia sudah mulai terancam, dia bikin huru-hara, dia bikin kerusuhan, kemudian orang jadi lupa perkara yang utama, jadi ada kambing hitam yang lain, yang Cina lah, yang Kristen lah, seperti itu. Saudara lihat, lalu orang Kristen ditangkapi yang nggak ngerti apa-apa. Apakah orang Kristen yang membakar kota Roma? Bukan, tetapi orang Kristen yang menjadi kambing korban. Lalu ditangkapi, dianiaya, dibantai. Sekarang, saudara lihat, siapakah yang membackup orang-orang yang mau membongkar definisi mengenai keluarga? Heran, justru wali kota, jaksa agung, orang-orang yang menentukan keputusan-keputusan, mereka justru ingin supaya definisi mengenai keluarga dan pernikahan itu dibongkar. Kalau sampai orang-orang ini turun ke jalan dan dibiarkan saja, saya pikir itu juga di belakangnya karena